Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang akarya jagat. Teman-teman semua, kembali lagi kita di channel Wasilah Kehidupan, channel yang membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan spiritual. Kali ini saya ingin membahas mengenai puasa. Di mana puasa yang ingin saya bahas di sini adalah puasa yang kaitannya dengan suatu keajaiban dan kerezekian. Sebenarnya di dalam Jawa, teman-teman, terutama adat-adat Jawa, terutama para sesepuh-sesepuh Jawa pada zaman dahulu, itu menjalankan yang namanya puasa sebagai laku tirakat yang mereka lakukan. Laku tirakat yang dilakukan seperti apa? Pada umumnya kita akan mengetahui puasa seperti puasa mutih, dan ada juga puasa ngerowot atau puasa polo pendem, ada puasa nyireh, puasa ngebleng, puasa pati geni, dan lain sebagainya. Kadang di hati kita itu ada suatu pertanyaan, kawan-kawan, di mana pertanyaan ini itu seputar apa sih sebenarnya fadilahnya. Fadilahnya sebenarnya itu masing-masing itu berbeda, tergantung jangka waktunya, tergantung niatnya, tergantung ikhtiar apa yang mereka lakukan. Tapi saya ingin membongkar sedikit mengenai puasa ngerowot, di mana puasa ngerowot itu adalah puasa yang elemennya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan atau umbi-umbian yang berada di dalam tanah. Ini sangat cocok bagi teman-teman semua yang memiliki sikap ego yang tinggi, memiliki rasa kesombongan hati, memiliki rasa iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Ini sangat cocok dengan puasa yang berkaitan dengan puasa ngerowot. Alasannya apa? Ketika teman-teman memiliki suatu ego yang tinggi, memiliki suatu keirian hati, dengki, dan lain sebagainya, sebenarnya ini adalah suatu karakter, suatu watak, teman-teman. Dan watak itu tidak bisa dirubah tanpa adanya suatu tirakat. Ini sama dengan ketika di Al-Quran, teman-teman akan membaca bahwa hidayah itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita menjudge seseorang bahwa karakter itu tidak bisa dirubah, maka teman-teman akan salah besar. Itu sama dengan teman-teman ketika berdakwah kepada seseorang, teman-teman meyakini bahwa orang itu tidak bisa dirubah. Lah terus untuk apa teman-teman berdakwah? Nah, inilah gunanya lelaku, gunanya laku prihatin, gunanya tirakat, dan lain sebagainya. Lalu untuk apa puasa ngerowot itu? Ketika kita melakukan puasa ngerowot yang setidaknya tadi hati kita dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan kebencian, itu akan turun kadarnya, turun egonya, turun kesombongannya, dan lain sebagainya. Ini sama dengan ketika kita berada di langit, kita diturunkan ke bumi. Dan orang yang mendapatkan hasil dari jerih payah ini, hasil dari bumi, mereka cenderung itu banyak disukai oleh orang lain, teman-teman. Disukai karena apa? Disukai karena karakternya, disukai karena sikapnya. Setelah karakter ini terbentuk, maka secara otomatis adanya rezeki, adanya ilmu, adanya kewibawaan itu akan muncul dengan sendirinya. Lah caranya apa? Coba teman-teman cari di hari Neptun 40 misalnya, atau di hari kelahiran teman-teman semua. Misalnya teman-teman lahir di hari Rabu, maka teman-teman puasa di hari Rabu, sehari semalam misalnya, itu dengan puasa ngerowot. Atau teman-teman bisa melakukan puasa misalnya di Apit, misalnya Selasa, Rabu, Kamis, atau lain sebagainya. Teman-teman bisa mencobanya sendiri. Atau teman-teman bisa mencoba puasa-puasa yang lain seperti Ayamul Bid, seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan lain sebagainya dengan cara ngerowot. Maka lakukan teman-teman sebanyak 7 kali atau 7 bulan. Insya Allah suatu
kehidupan yang lebih baik akan teman-teman dapatkan. Jangan pernah berputus asa ketika orang lain itu berkata, untuk apa susah-susah puasa, untuk apa kamu melakukan ini, melakukan itu. Itu jangan pernah berputus asa teman-teman. Tapi ketika teman-teman menjalankan dengan penuh keyakinan, penuh keikhlasan, apalagi teman-teman jika memiliki guru, dibimbing oleh seorang guru, maka itu akan jauh lebih baik. Karena puasa adalah ibadah dasar manusia. Maka puasa yang sederhana seperti ini, puasa yang cenderungannya tidak aneh-aneh, itu boleh dilakukan dengan sukarela teman-teman. Tapi jika teman-teman melakukan puasa ingin misalnya menembus alam gaib, ingin melihat misalnya alam gaib dan lain sebagainya, ingin melihat hantu, ingin melihat jin, ingin melihat siluman, atau bahkan ingin melakukan raga sukma atau terawangan, ini saya sarankan teman-teman mencari pembimbing atau guru, karena efeknya itu sungguh luar biasa berat. Jika sampai fatal, bukan lagi teman-teman itu menjadi orang yang besar, orang yang tinggi, tapi teman-teman justru bisa menjadi orang yang kehilangan arah, malah bisa jadi menjadi orang yang gila. Oleh sebab itu, saya sarankan teman-teman jika melakukan tirakat untuk suatu keilmuan tertentu, cobalah teman-teman untuk mencari pembimbing. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mendapat wasilah dari puasa dari jenis kerawat ini. Semoga beruntung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.